maka salah pasti berselawat. Dan kalau ada orang yang salat tidak berselawat, berarti pada saat itu, pada hari itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Karena orang yang selalu berselawat, maka disitulah letak keuntungan itu. Justru itu dianalogi menjadi bahasa Makassar, salawat asawat. Masuk begitu kan? Salawat asawat. Apalagi pada padang boleh. Nah, balik menjemai, terus bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itulah pun akan datang dengan sendiri. Nah, sebenarnya yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma gerakan pembeli itu ada dua. Ada yang gerakannya melalui setan, ada yang gerakannya melalui malaikat. Inilah. Karena dalam hati kita ini ada dua. Di hati kiri namanya hati sambari. Ini saya berupai. Yang selalu keluar dari mulut. Kenapa kamu masih enggak? Maka ada juga hati sambari. Masih. Tidak usah. Ini kerajaan. Ini yang diperangi. Bagaimana supaya tentaranya ini malaikat ini yang suka anak ini mengurangi ini tentaranya sih. Jadi pun apa mau malaikat ini berkumpul. Kalau berkumpul, sampai di masjid kita, ini memang sampai di masjid kita. Akhirnya sampai di masjid. Berarti tentaranya setan. Kulen ni persanasi kali nak selo kering. Oh inat kene ambil tentaranya setan. Inat kene ambil tentaranya malaikat. Insyaallah orang yang bertakwa kepada Allah, mana sementara perjalanan yang kering, punah pamor di masjidkan, pasti tak kering kali-kali dia kotor. Untuk mencari mesti di mana dia salah. Maksudnya begitu kan? Apakah ada dasar hukumnya orang yang salah berjamaah itu bagus? Ada kan? Aqimus salata, bayu sakata, warwa'u ma'afrakin. Laksanakan salat, keluarkan zakat. Sujudlah bersama dengan orang-orang yang sujud. Rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini tidak rukunlah karena suruh kita berjamaah di sini. Apakah salah di rumah? Benar? Benar juga. Saya ada juga yang di Kopang. Namanya di Masika 27 derajat pernah sampai lohro, pernah sampai yang asar 27, pernah sampai yang maghrib 27. Kuna sampai yang isap 42, kuna sampai yang subuh 90 derajat. Ya, apa perbedaannya ya? Apa kira-kira perbedaannya? Barang siapa yang salat isya, maka sama halnya berjamaah, maka sama. Jadi inai mai sambayang berjamaah, kuna sambayang loro 27 kali. Kuna sambayang isya 42 kali. Kenapa bisa begitu? Karena dalam hadis mengatakan yang artinya barang siapa yang melaksanakan salat isya, maka sama halnya dengan salat separuh. Asing kembali bagi si tanggapat tangis berarti 6 jam dia salat. Masih begitu. Kemudian salat subuh itu 120 derajat. Kenapa 120 derajat? Karena Allah mengatakan aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mas'uda. Mantan video itu mantan veteran. Itu dia. Jadi sekali boleh kare. Oh anda sampai sebuah itu si bilangan 20 derajat masalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada sampai subuh. Dan saya yakin barang siapa yang memelihara salat subuhnya, barang siapa yang memelihara salat subuhnya, mandi dulu sebelum salat subuh, baru pergi salat subuh, mana boleh panas yang rekam nak boleh tahu. Punah pokok-pokok di karakama keren, silakan dipanggil pokok. Dia bakal kena. Karena terjauh dari sendiri. Justru itu dikatakan ada ayat dalam Al-Quran. Lauzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada yang menguasai subuh. Berarti ada ayat dari aku berlindung kepada
yang mengusirku? Dari jin dan manusia, dari tukang-tukang sihir. Jadi ada tukang sihir. Jadi pun nanti karena ilmu-ilmu lantaran apa lagi, ia minta bahasa tabat di pengisengan, pun sampai sebentar. Kemudian yang kedua, innal qabra awwalu manasilil akhirati fanin najaminhu pama baddo sanaminu wa illan janjuminhu pama baddo satminu. Anjo sebenarnya kalau mati ya kering pasti bayi dikuburan, pasti dikuburkan. Nah anjo alam kubur sama halnya awal daripada alam akhirat, sehingga mereka baca awal daripada alam akhirat kering. Siapa yang selama di alam akhirat itu, di alam kubur itu, nanti selama di alam akhirat. Jadi bagaimana kira-kira supaya kita bisa selama di alam kubur? Pasti juga harus dipelajari kan. Oh, tekam mana kulle selamat di alam kubur. Maksudnya begini. Untuk selama di alam kubur ini keren harus dijaga dua. Kalau Anda menjaga yang dua ini, insya Allah akan selama di alam kubur. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah salat kita. Dijagai. Habidu as-salawati was-salati mustawa kulillahi kalikin. Jagai sampaianmu atau antara sampaianmu, baru kau bisa dikatakan orang-orang yang busuk. Dan orang-orang yang busuk itu orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Orang yang busuk salatnya. Karena banyak orang yang salatnya tidak busuk. Siapa orang yang busuk itu? Ya, orang yang menjaga salatnya. Sampai nanti kita sampai mesti begitu. Tinggal kau semua pekerjaan. Puno babay niya sa pagkakulo si Gawin Wajika. Puno balakita mati. Mangko berukuran niya. Pernah niya may ito maganda ko. Sampai yang berkata. Ay mo tiri. Tapi sa ito na pa. Mangko puno may hindi na siya. 27 derajat. Itu hebat. Justru itu ada orang yang bertanya, apa kira-kira yang bisa menyelamatkan saya di kuburan? Pun dari pertanyaan dan jadi kuburan pasti bisa kita lolos dari asap kubur. Untuk menjawab pertanyaan di kuburan itu kering, salah. Tidak ada lagi salah. Pasti salah. Nah, selalu saya katakan salat. Mana-mana ceramah saya salat. Karena Anda sampai yang kering, ia menyetiang. Kepala ini tiang. Ini kusenai. Ini mau perabot rate. Ini aku dindinai. Pokoknya saya mau puasa. Anda bikin sakai. Anda perabot rate ya. Hatiai. Tapi Anda sekian menaik kering. Salah. Tidak akan berdiri. Penting itu Anda. Jadi apakah bisa diterima puasa kita kalau kita salah? Diterima, dipending dulu. Dipending, maksudnya dibeli oli, kan roh, oli. Apakah zakat diterima? Diterima. Tapi kena penstempel. Kuna tanda na ditoba na ni mate, anda beli. Anda bisa beli ni mate. Dia distempel bertanya. Anda disakay. Tetapi kuna kita sempat tobat, lantas kita meninggal dunia, artinya sembahyang mengering, maka semua amal-amal kita digugurkan. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya yang perlu yang bisa kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu. Antara lain berkata jujur. Antara perlu sebenarnya. Tapi jujur bisa deh. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, katakanlah kamu yang berkata yang benar. Itu apa sih berkata yang benar? Itu apa? Kata jujur itu apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fata fawzan katsira. Yuslih lakum a'malakum. Semua amal-amal Anda, ini amal keibatan, ini amal samadenda, ini amal hidup Anda, itu akan dikumpulkan dalam. Yaghfir lakum dhunubakum. Ampuni semua dosa-dosa kita. Ini menjadi sejujur aja. Jujur kan? Karena ampuni semua dosa-dosa. Bismillah amalakum wa yaghfir dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang bertakwa kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang utuh yang benar. Itu kan. Jadi pertama-tama kan salah. Bagaimana caranya sehingga kuburan kita itu bagus? Dengan jawab pertanyaan yang pertama. Menjawab jawabannya keren pasti Allahu Akbar. Sampai itu Allahu Akbar. Punangan yang buang Allahu Akbar yang sampai dari
harus tangan naik diangkat. Kenapa tangan naik diangkat begini keren? Karena ini tanda menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyerahkan diri. Ini tanda menyerahkan diri. Asing Amazon itu lalu berpikir dong. Kan itu yang bagaimana? Masuk pada kini bagaimana? Artinya menyerahkan diri. Kamu kerja dong. Artinya menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, inna salati wa nusuki Allah. Baca nih. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa bihamdihi wasila. Inni wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, usiaku, matengku, talasatku, diserahkan main karai. Berarti menyerahkan diri. Maksudnya begitu kan. Kita diserahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana buka? Allah Akbar. Jawab. Mana dia buka? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gunakan nanti baca dia kalau bisa bayar nanti dia sampai. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gunakan nanti baca dia dari dia sampai. Mana dia? Manin haruna siapa saudaramu? Ini hubungan namanya pertama kan. Punna tahu pertama aja pasti saya dari kiri, saya dari kanan, pasti dari bawah. Anak-anak, wa muslimin, wa muslimat. Ini jawab nih. Kenapa sampai tangan-tangan kita kalian ini yang menjawab? Karena belum ditutup kan? Ya, kita mesti menjawab. Ya, ini mesti beroperasi kan? Mesti mah. Karena aku mengatakan. Ayaw mereka malakahin, bagaimana lu nak ini di atas dua gunakan ya sih. Di hari kemudian nanti mulut dia apa? Yang menjawab pertanyaan tangan tadi. Ini jadi lumayan. Mana politik amat mulai berurai yang menjadi saksi adalah kaki kalian. Jadi kalau kita ada ini, kalau kita ada ini, kita perlu karena jawaban kita anak itu pakai main kelai. Maksudnya kita bisa bohong. Karena tangan kita yang menjawab pertanyaan, hati kita yang menjadi saksi. Mulut ditutup. Kemudian, mana imammu kah? Apa imammu? Kalau orang salat kering, pasti membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, bukan orang salah namanya. Orang berdiri saja. Orang berdiri saja. Memang, mana imammu? Aina kita itu kan? Di mana kita itu? Pasti kalau orang salat kering, dia mengatakan pasti orang salah menghadap ke barat. Kalau ada orang salah menghadap ke timur itu bukan salah namanya, orang stres. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita salat? Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhura. Ini perintah supaya laksanakanlah salat ketika matahari tergelincir. Berarti salat yang pertama-tama itu diperintahkan kita salat zuhur. Ya, kayak salat subuh, kayak salat isya. Suri. Karena laksanakanlah salat ketika matahari tergelincir. Dari anda tahu-tahu kering punatan rekan ngiran ni main petua. Ini aja mata lo asalnya kamu tahu-tahu masih dulu tahu atau kayak mana punatan tahu kayak keluar. Nih kamu masih dulu lo hormat. Namanya di dulu disomsi. Tergelincir matahari. Kemudian asar pun ngapain ini pokok kaman dia bodoh-bodoh kaman dia tinggal memotong nah siakan dok aslinya berarti asal itu namanya tergelincir. Dulu bisa sih. Kemudian apabila matahari sudah tergelincir mau sama sedikit itu namanya dulu bisa sih. Kita kasih ini laksanakan pula salat gelap malam. Salat gelap malam berarti salat isya. Sama gitu. Wa Qur'an al-Fajri laksanakanlah pula salat fajar. Salat subuh kering. Yang pertama imsak itu kering, yang ada dua. Wah imsak. Punah sama keterangan dari ketemu dengan imsak kering, amat salah. Karena yang menentukan tentang batalnya puasa itu adalah fajr. Justru itu bahasa kunjungan dan nada
puasa muko, itu nggak usah pacar kan? Sampai lagu makanan luar, yang menentukan tentang pertanyaan atas waktu tentang menahan atau fajr. Saya waktu cepat pemerintah kan 10 menit antara isya dan waktu fajar. Di mana berlaku ini budaya Anda? Jadi pemimpin yang mau kawan di masjid ya, mari kita. Amari ni Andrea, mata ni kosan. Benar. Maka punya pikiran ni apaan? Anu yang dari dia mata. Dia mata. Karena hukum berlaku itu hukum yang ada di kampung ini. Kamu sana tadi. Karena beda 2 detik di Makassar. Dia lagi di depan daripada Makassar. Nanti biasanya pada Makassar, apa dengan internet? Untuk daerah hukum lama, saya mestinya begitu. Itu yang menentukan. Jadi yang menentukan itu apabila ada asap. Gitu. Jadi kalau sementara nanti kita kan, kita kemana-mana isan, siapa ini? Tapi punya kamar masih kan, batal. Kamu tadi ada yang punah. Ini pembelian, kemana pembelian ni? Bapak ini ada yang punya puasa. Nah, apa ada apa? Tidak sudah bisa. Dapat dibawa lagi. Atau berapa dia? Jangan dibilang. Hanya di sini mengatakan jangan makan, jangan dibilang. Cuma di kena batal kelewatan. Kalau sampai lagi sampai batal, jadi boleh dikasih pakai dia. Pak Dene atau Tuhan, berdua. Ini puasa. Kemudian lanjut puasa lagi sama. Sebenarnya kalau saya bahas semua ini dari salah, puasa kan ada prinsip namanya di KSK. Tapi saya percepat. Ada salah, saya coba bahas. Ada namanya sabar itu yang pertama-tama. Kemudian sahur, puasa. Puasa ini kan masih ada puasa. Punera tidak pemukul karena Allah Subhanahu wa taala dihapus dosa-dosa tentang lalu puasa ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama 29 hari atau 30 hari. Yang mana yang benar apakah 29 atau 30? Tidak ada dicantumkan di dalam Al-Quran yang mengatakan 30, ada 29 hari. Yang ada dicantumkan adalah coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya berpuasa la'allakum tattaqun. Mana boleh sembahyang, boleh siap kata, naik ke haji pulau apa sudah pisahkan, tapi kan puasa tidak bisa dikategorikan orang takwa. Karena dalam Al-Quran mengatakan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Maksudnya begitu. Ayam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Ada kalau 1 bulan. Dan ada kalau 29 hari. Jadi boleh 29 hari cukup juga. 30 hari cukup juga. Jadi kalau dengan pusat 28, kalau dengan pusat kelumpul tidak ada seperti itu. Yang benar ada ayam beberapa hari tertentu. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Manakala kau sakit, maridan ala safarin dalam keadaan perjalanan, maka boleh kamu tidak berpuasa. Kan? Atau boleh dengan Allah. Boleh tidak berpuasa dari. Tapi anak-anak ukur yang dia sebanyak puasa yang kau tinggalkan bila yang tempat bila waktu berpuasa. Amin. Sama di sikap. Atau dia mau barat kita ini. Sampai buktinya dia pernah boleh tahu nilai perintah pun namanya nilai juga. Apa puasa? Boleh. Apa kau ada sakit? Tidak berdosa. Segala sesuatu yang membuat kita capek, yang bisa membahayakan bagi kita, boleh tidak berdosa. Dan sampai berdosa tidak. Tapi sampai semuanya apa yang dilakukan.
Waman kana marida aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Segera inti itu kelai. Maka marida aw ala safarin fa iddatun min ayamin. Kemudian orang siapa yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka tomo di kulit puasa dari. Anda mau kulit puasa di rumah anda, mana kulit pantalan di mana? Kalau tomo di kulit puasa. Dia tidak tahu miskin. Utamanya kebaya kan, 20 tahun berpuasa. Dia tidak tahu miskin. Dia tidak tahu miskin itu memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak puasa yang kita tinggalkan 1 orang 1 hari penuh. Begini kan? 1 orang 1 hari penuh. Sebanyak puasa yang tinggalkan. Rokok dari mulai atau rokok siapa? Nah, dia mendengar dihilangkan. Oh, kira-kira siapa yang itu sia-sia? Kalau kesian luar, atas tunai. Berarti misalnya 10.000. Berarti udah 10.000 dalam 1 bulan berarti 300.000. Begitu kan? Jadi saya tahu dari pijak sebenarnya. Usaha segala satu. Pasti begitu. Kemudian yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini akan melihat pesaing? Kuna sementara perjalanan atau pesaing. Karena makanya ayatnya Allah tidak menginginkan kau susah. Karena Allah susah, Allah menghendaki kau dapat ini dan tidak menghendaki kau sukara begini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Ini puasa ini kan. Jadi puasa sekali lagi bahwa inai puasa dan luar mensama Ramadan iman wa ihsan. Kufir lahum atau kata menentangi. Barang siapa yang berpuasa di waktu siang kemudian salat tarawih di waktu malamnya karena Allah maka 1 tahun dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi zakat. Ini berburu nih. Di zakat. Zakat itu pada dasarnya ada 2. Zakat fitrah, zakat mal. Ini akan datang mungkin 2 hari ini atau 1 hari ini sudah ada orang yang menentukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya berapa liter? Sebenarnya kadang zakat fitrah 1 orang itu 2,5 kilogram. Berarti sekitar 3,5 liter. Tapi kalau dibandingkan dengan teman, antara dengan liter. Dan antara liter jangan sampai menjadi kelebihan karena punna dikering namanya sedekah, jadinya punna pas-pas ini namanya zakat. Kemudian zakat fitrah kalian bagi sebenarnya. Zakat fitrah itu nanti dibagikan dia dipelui kalian bukan orang ini. Yang dipelui kalian punna dipelui di bulan Ramadan ini namanya zakat Ramadan. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini diperuntukkan nanti pada hari Idul Fitri yang berlalu. Justru itu sebaik-baik orang yang membagi itu pada malam takbir atau sebelum mimbar naik. Jadi pernah mau coba pegawai panitia ambil zakat dari mari balas takbir itu nanti pada hari H baru kita makan Tuhan baru dikatakan zakat fitri bukan zakat Ramadan. Bukan dikatakan namanya zakat Ramadan tidak dikatakan zakat fitri. Tidak dikatakan zakat fitri. Dan kalau dikatakan zakat Ramadan berarti dia tidak dikatakan zakat tapi dia termasuk sedekah. Begini kan. Kemudian berapa orang yang berhak mendapatkan zakat? Jadi kalau masalah mati kadang biasa saja. Kita mati ini paling di belakang. Nah, berapa orang yang harus mendapatkan zakat? Biasanya dapat orang. Tapi pula kan mereka mendengar, kira-kira aku sekitar tahun. Pertama, dalam Al-Quran surat Allah ayat 60. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alaiha wal-mu'allafati wa fil riqabi wal-gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Jadi ada pertama, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i. Kenapa
tuh? Dia dikatakan inna zakat tuh. Karena zakat itu bahagian daripada sedekah. Sedekah belum tentu zakat, tapi zakat itu sudah pasti sedekah. Semua zakat, infak, itu semua sedekah. Jadi katakan inna sedekah itu. Lil fuqara'i, orang-orang fakir. Orang fakir itu kan artinya orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Kalau mampu tidak bagaimana? Kalau mampu memang masalah. Kalau yang dia fakir. Kemudian miskin. Miskin itu kurang. King itu raja atau mampu. Miskin itu kurang mampu. Sama yang miskin, kurang panggilan, kurang mampu. Berarti kurang panggilan. Kurang panggilan. Miskin, kurang panggilan. Kemudian milik pengarai, kalau masakin berarti miskin kali. Miskin yang kita tahu. Fakir, miskin. Wal masakin, wal amrin alaiha. Palika yang rasakan. Ini penting-penting ya kan. Kan orang kerja yang sehari itu ya. Enak biasa deh. Kau ini biasa, tapi sakit lo dari penting ya. Ini biasa, karena kau ini mana? Harus diserahkan itu keras dulu kepada orang yang menerima zakat. Baik ya, kita mau tahu diserahkan dengan zakat anu, pembagian lu, dibawa apa hari? Aku dibawa. Karena zakat fitrah tidak boleh dijual. Ini. Jadi kemudian wal batin qulubuhum, orang yang belum masuk Islam. Hari ada kan orang yang Israel. Wabir ribadi. Wabir ribadi itu artinya orang-orang hamba saya. Itu hamba saya keren budak. Pembantu bertanya. Itu yang dikasih juga pembantu budak namanya. Wal batin qulubuhum berikan. Wal batinina. Orang yang berduka di dalam Allah. Misalnya Pak Haji ini Nabi Ayah itu masih ada perintah. Maka bisa diambil dari zakat itu untuk menutupi membayar kepada Pak Haji. Boleh. Sahabat anda dari masih termasuk Pak Haji orang ini itu berapa? Untuk membayar itu namanya berfikir. Dibayarkan utama-utamanya orang yang berjuang dalam masjid itu. Masih begitu. Apakah zakat nanti bisa masuk ke bangunan masjid untuk bikin pagar hotel boleh? Tidak boleh. Apakah bisa bikin menara masjid tidak boleh? Karena semua di sini menyangkut orang, bukan pembangunan. Semua orang jalan. Namanya wafi sabilillah. Berarti orang-orang yang berjuang di dalam masjid itu. Apakah pegawai saranya? Apakah pegawai kakeknya? Apakah tukang sapunya? Apakah tukang asanya? Apakah tukang belajar mengajinya? Itu namanya wafi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di dalam Allah. Mulai pertama di masjid kau untuk bikin pagar, untuk bikin menara, tidak boleh. Kemudian yang paling terakhir adalah wa'ibnu sabil. Wa'ibnu sabil kering, misalnya ini saya akan boleh ini saya kerja, keras amal misalnya. Sekali ini cuma tabli mari Kristina, Pak Haji, misalnya ini namanya orang yang bergerak ke perjalanan. Yang tabli namanya perjalanan menuju agama. Atau orang-orang yang bersekolah di sekolah-sekolah agama boleh. Ini anak-anak anjir tapi kasihan sih dulu. Ambil zakat, kasih lagi. Itu namanya orang-orang yang berjuang di jalan agama. Maksudnya wafi sabilillah, wafi sabil. Artinya orang-orang yang melakukan perjalanan ke agama. Masih begitu kan? Kemudian ada tadi saya baca bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu kering sebenarnya apalah dengan tengah semen juga saya tinggal di dunia yang lewat dengan lepas apa yang sebenarnya kalau orang-orang mampu itu kering sedekah orang-orang yang ditinggalkan tiada kematian sedekah orang meninggal itu terputus kecuali al-mami kan apa itu yang pertama adalah sedekah fitrah. Sedekah fitrah ini mau berbisik dia minta perlu tahu setiap lepas kalau pertama kita ini kalau balik cerita
yang sebenarnya misalnya Tuhan tak tidak ada di depan sih. Barang siapa yang menyumbang kepada masjid, membangun masjid, maka insya Allah akan dibangunkan rumah yang terkuat dari emas di surga, istana di surga. Jangankan di istana di surga, di kuburannya akan diluaskan sepanjang mata memandang. Namanya orang-orangnya selalu bersedekah. Tapi yang paling penting adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu, kemudian ilmu itu ilmu yang agama, kemudian diajarkan kepada orang-orang. So, punya ilmu agama kering, mati si tahu kan joy, dia sedetik ilmu na, mati si tahu detik si ilmu na, mati si tahu detik si ilmu na. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Adalah anak yang saleh dan saleh. Mestinya begitu. Siapa anak yang saleh dan saleh? Apakah dia lagi salah? Belum tentu. Dan sampai di haji sampai di mana karena saleh hati kan belum tentu. Nah, orang yang saleh dan saleh itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Hubungannya kepada Allah diperbaiki, hubungannya kepada manusia diperbaiki. Kalau hubungannya kepada Allah diperbaiki, kemudian hubungannya kepada manusia tidak diperbaiki, dia dikatakan orang saleh. Orang yang saleh itu artinya orang yang selalu berbuat baik kepada siapa saja. Orang yang selalu membantu, orang yang selalu menolong, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu bersilaturahmi, itu namanya wa'amil saleh. Dan inilah yang memasukkan kita ke dalam surga. Contoh kan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hubungannya kepada Allah, wa 'amilus salih, orang-orang yang berbuat baik berarti hubungannya kepada manusia. Ya, kalau menolong, bersedekah, menyantuni anak yatim, menginfakkan harta kita, itu namanya wa 'amilus salih. Karena dalam Al-Quran mengatakan wa anfiqu mimma sakatakum min qabli ayati lakum qabli ila hattani fayaqulu minal haji. Barang siapa yang mengibatkan hartanya di dalam Allah, fasadaqah wa kunna salih, maka harta itu baru dikatakan dia orang yang saleh kalau dia selalu bersedekah. Jadi fasadaqah wa kunna salih, dengan sedekah-sedekahmu itu kamu dijadikan sebagai orang yang saleh. Jadi sedekah tadi mempelajari kita saleh. Punya hubungannya kepada manusia belum tentu. Jadi sedekah-sedekah kita yang akan menjadikan kita orang yang saleh. Inilah yang tembus kepada orang yang beriman. Jadi surah asyakkan itu keluarganya ditinggalkan kering agar anak-anaknya itu menjadi orang yang saleh. Dan kalau orang yang saleh itu fokus kepada orang yang beriman. Nah, kan di dalam Al-Quran mengatakan wa wasainal insanu biwalidayhi ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua Anda. Amalatku kurha wa wada'atku kurha, utamanya ibumu karena dia yang mengandungmu, dia yang melahirkan kamu, dia yang menyusuimu. Barulah dia manakala mereka sudah berumur 40 tahun, maka dia harus berdoa. Doanya apa kalau umur 40 tahun? Rabbi ausikni an askura, ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, yang mengalir sampai ke anak cucuku. Dari petongkana kering dia sudah biasa dan tahu yang punya anak, di cucunya, rasa anda cucunya salah punya. Dan orang saleh kan fokus kepada orang tuanya. Apalagi pernah penghafal Al-Quran, 7 turunan diambil ke bawah, 7 turunan diambil ke atas, bukan pengantin semua. Imajinasi bulan itu aja kan. Nah, karena wa asli di duriyatin yang mengalir sampai ke anak cucuku, ini itu ilaika wa inni minal muslimin. Wa inna minal muslimin. Sekarang saya sudah tobat ya Allah, dan saatnya sekarang saya menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Masih ada 15 menit.
Nah, jam 6:15 kalau nggak ya. 6:15. Jadi anak masih ada waktu kering. Ini campur-campur gitu waktu mendesak. Waktu yang mendesak banyak sebenarnya mau diketahui tapi waktu yang mendesak. Jadi sekali lagi kering sakat pita. Ini akan datang diusahakan sakat pita itu nanti dimakan pada hari Jumat. Ya lalu kita dari pada hari Ramadan Anda sudah nonton jalankan. Nah, apa yang kita makan pada saat itu namanya sakat Ramadan, bukan sakat pita. Kemudian yang selanjutnya sakat mal. Sakat mal kami makan kerja kekuatan. Pasti baik kekuatan. Zakat mal itu perlu diperhatikan karena tujuannya zakat itu Allah timalahu ya tersebut. Mereka mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan kotoran-kotoran. Punna era kita sehat, pasuki zakat mata utamanya. Pasti tidak saling kering karena Allah pengalaman. Anak justru nanti busuk zakat. Ingat Meru ketua dari sudah ada hampir 3 juta zakat mal masuk di Meru. Itu nanti saya bagikan kepada Pak Kredis untuk bahaya akan datang saya bagikan lagi. Zakat mal perlu diperhatikan. Berapa kira-kira Ustaz zakat mal? Zakat mal itu kering antara 750 kg atau 680 gram kesulitan. Punatan dari pesulit itu penyakit yang akan datang. Nah, sebab anti penyakit